Perkenalkan, kami dari kelompok 12 program Immersion MBA UGM Jakarta. Anggota kami terdiri dari Alvindo Rastra, Jojor Endang, Meisha Fitri, dan Nova Endah Larasati. Melalui program ini, kami berkesempatan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di kelas ke dunia bisnis nyata. Kami melakukan identifikasi kondisi perusahaan, menganalisis masalah, menganalisis potensi bisnis, serta melakukan perumusan strategi untuk pengembangan bisnis. Dalam proses ini, kami bekerja sama dengan PT Milikilo, perusahaan konsultan, arsitektur, dan interior yang dipimpin oleh Ibu OP. Ibu OP merupakan lulusan Financial Management di Universitas Pamulang dengan pengalaman 4 tahun di bidang jasa arsitektur. PT Milikilo sendiri didukung oleh 3 praktisi utama. Yang pertama ada Bapak Elisa Ratu sebagai spesialis arsitektur, ahli dalam legal permit dan kelayakan bangunan. Yang kedua ada Ibu Lauren sebagai senior arsitek profesional dengan spesialisasi desain bangunan tinggi dan kawasan. Dan yang ketiga ada Kisi sebagai desainer interior berpengalaman 7 tahun. Ketiga profesional ini menjadi motor penggerak utama bisnis PT Milikilo karena didukung oleh tim yang sangat solid. Milikilo adalah sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perencanaan hingga pelaksanaan proyek arsitektur dan interior. Didirikan pada tahun 2011, cakupan proyek Milikilo berkisar dari skala kecil seperti desain furniture dan kitchen set, hingga skala besarnya seperti perancangan kawasan atau kota. Sebagai perusahaan jasa, Milikilo berkomitmen memberikan hasil terbaik sesuai ekspektasi klien. Prinsip mereka adalah mengedepankan keinginan klien sebagai prioritas utama. Selain desain custom, Milikilo juga menawarkan one-stop service, mencangkup engineering construction dan building permit sebagai nilai tambah. Milikilo hadir untuk mendengarkan kebutuhan, preferensi, dan gaya hidup klien secara mendalam, sehingga desain yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan kepribadian klien. Namun saat ini kami menyadari bahwa Milikilo selama ini cenderung fokus ke perorangan, seperti rumah tinggal ataupun villa. Sedangkan kami menyadari market untuk korporat di luar sana masih sangat luas dan terbuka lebar. Mungkin salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan sejak tahap awal. Berbeda dengan B2C, pelanggan bisnis umumnya lebih berhati-hati dalam memilih mitra kerja, karena melibatkan transaksi dalam jumlah besar dan kerjasama jangka panjang. Hambatan lain yang kami hadapi saat ini, proses pitching hingga negosiasi yang cukup panjang dan kompleks. Mungkin dari open tender, pengusulan proposal bisnis hingga pitching dari klien membutuhkan waktu dan biaya. Namun seringkali kami kalah di awal karena secara brand awareness juga belum banyak dikenal oleh klien-klien korporat. Karena proses tender dan penawaran kurang terstruktur dan informasinya tidak selalu lengkap. Hal-hal seperti ini yang seringkali membuat kami di Milikilo gagal untuk bisa masuk di market B2B. Berdasarkan kondisi dan permasalahan PT Milikilo, kami sangat senang dapat berkontribusi dalam pengembangan bisnisnya melalui program Immersion MBA UGM. Kami melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan potensi perusahaan, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan bisnis Milikilo. Tahap pertama, kami melakukan identifikasi melihat dari faktor promotion, place, people, dan capital. Memiliki peran penting dalam operasional PT Milikilo. Di dalam people sendiri, Milikilo didukung oleh SDM profesional, termasuk 3 praktisi utama dalam pengalaman lebih dari 12 tahun, serta 8 karyawan yang mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya dari sisi place, perusahaan memiliki 4 lokasi strategis dengan 1 kantor pusat di Jakarta Timur dan 3 workshop tersebar di Jakarta Timur dan Tangerang Selatan. Selain alamat fisik, Milikilo juga dapat dijangkau melalui Instagram @milikilo.design. Selanjutnya, untuk promotion, dalam industri jasa arsitektur, promosi efektif sangat penting untuk meningkatkan brand awareness. Saat ini, Milikilo menggunakan promosi melalui mouth-to-mouth dan Instagram. Namun, kami melihat bahwa promosi masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan. Dari sisi kapital, modal yang memungkinkan untuk Milikilo berinvestasi pada SDM, peralatan desain, dan teknologi terkini seperti software 3D dan BIM. Saat ini, kami menilai bahwa kapital yang dimiliki Milikilo telah cukup dengan mendukung kualitas dan desain dan efisiensi kerja. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman dan portofolio dari PT Milikilo, di mana telah menyelesaikan berbagai proyek skala kecil hingga besar, seperti bangunan sarana pendidikan PAUA yang tinggi bangunannya sebanyak 8 lantai dan luas bangunannya sebesar 96.000 meter persegi.
Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan B2B sendiri dapat dilihat melalui pengalaman dan portofolio Milikilo, di mana Milikilo telah menyelesaikan berbagai proyek kecil hingga proyek besar seperti bangunan sarana pendidikan Pahwa dengan luas 96.000 meter persegi dan tinggi 8 lantai, serta pernah melakukan pengembangan Islamic Center Sorong dengan luas 226 meter persegi. Hal ini membuktikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pasar B2B. Berdasarkan identifikasi awal pada bisnis proses PT Milikilo, terdapat sejumlah hal yang menjadi isu utama. Pertama, sumber revenue. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi desain dan arsitektur, PT Milikilo dapat mengoptimalkan sumber revenue yang berasal dari bisnis to customer, di mana perusahaan memberikan layanan kepada individu atau non-perorangan. Kemudian, sumber revenue lainnya adalah bisnis to bisnis atau B2B, yang fokus dalam memberikan layanan kepada klien non-perorangan, dengan berkolaborasi pada perusahaan skala besar seperti real estate, developer, dan institusi. Namun, kondisi saat ini, Milikilo cenderung fokus dan memiliki ketergantungan pada pasar B2C. 9 dari 10 proyek yang dijalankan oleh Milikilo merupakan market B2C, sehingga Milikilo perlu beralih dari ketergantungan pasar B2C ke B2B untuk pertumbuhan jangka panjang. Kami melihat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Milikilo seperti jaringan dan reputasi kompetitor yang lebih kuat, serta kurangnya strategi penetrasi yang terstruktur untuk bisa masuk di pasar B2B. Kami juga melakukan pemetaan persaingan dan benchmarking terhadap perusahaan sejenis. Terdapat pemain dengan jaringan dan reputasi yang lebih kuat. Kemudian, kurangnya strategi pendekatan terstruktur untuk menjangkau klien corporate. Ketiga, proposal penawaran kolaborasi dengan perusahaan ataupun institusi baru akan dibuat apabila sudah ada permintaan dari calon customer. Berdasarkan hasil benchmarking, dapat disimpulkan bahwa Milikilo memiliki pendekatan berbeda dalam menawarkan layanan, di mana PT Milikilo menawarkan harga yang kompetitif dan memberikan layanan desain custom yang sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian dari segi jumlah tim, dapat dikatakan Milikilo saat ini memiliki tim kecil yang terdiri dari praktisi berpengalaman dan supporting team. Namun tidak ada tim yang khusus untuk mengelola proyek-proyek B2B. Jika dilihat dari value proposition, perusahaan Milikilo menawarkan kesempatan dalam kecepatan eksekusi dan legalitas lengkap sebagai keunggulan utama. Sedangkan perusahaan kompetitor lainnya cenderung memberikan desain yang terintegrasi secara holistik dengan proses perancangan yang matang dan inovatif. Berdasarkan portofolio yang dimiliki oleh Milikilo, cenderung variatif, namun pada proyek skala kecil, seperti rumah, villa, ataupun proyek individu lainnya. Sedangkan perusahaan kompetitor lainnya menawarkan portofolio yang kuat dan fokus pada proyek yang komersial dan institusional. Setelah dilakukan benchmarking dan pemetaan terhadap pesaing, kami melakukan analisis terhadap internal dan juga eksternal faktor. Yang pertama, berdasarkan identifikasi hambatan eksternal dalam analisis ini, persaingan pasar B2B merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Dengan banyaknya perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan jaringan yang mapan, penetrasi pasar menjadi semakin sulit. Hambatan ini semakin diperburuk dengan kebutuhan untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Untuk itu, PT Milikilo perlu menyusun strategi yang lebih cermat dalam memahami kebutuhan klien korporat. Lalu hambatan yang kedua yaitu ketergantungan yang tinggi pada pasar B2C. Dengan fokus yang masih dominan pada proyek skala kecil atau rumah tangga, transisi menuju ke pasar korporat atau B2B ini menjadi belum optimal. Ketergantungan pada pasar B2C juga menghambat pertumbuhan bisnis jangka panjang perusahaan karena kurangnya diversifikasi dalam portofolio proyek. Lalu yang ketiga, ada hambatan strategi penetrasi pasar B2B yang masih belum terstruktur. Penawaran yang dilakukan secara reaktif hanya berdasarkan permintaan yang masuk akan mengurangi peluang perusahaan untuk secara proaktif mencari dan mengamankan proyek besar. Untuk mengatasi hal ini, PT Milikilo perlu merancang strategi penetrasi pasar yang lebih terstruktur dan juga proaktif. Kemudian PT Milikilo juga menghadapi tantangan besar terkait kurangnya tim khusus yang menangani proyek B2B. Tanpa adanya divisi atau tim yang fokus pada klien dan proyek B2B, pendekatan penawaran yang dilakukan cenderung tidak terfokus dan kurang optimal, sehingga peluang untuk memenangkan proyek besar terlewatkan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, PT Milikilo perlu membuat jabatan atau tim khusus yang secara eksklusif menangani dan mendekati klien serta proyek B2B. Analisis yang terakhir yaitu kesulitan dalam membangun branding dan reputasi digital yang kuat. Dengan ulasan pelanggan yang masih terbatas dan tidak adanya website serta branding di platform digital yang maksimal, perusahaan kesulitan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan citra di mata klien korporat.
Hal ini menjadi hambatan yang besar dalam menarik perhatian pasar B2B yang semakin mengutamakan kredibilitas online. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Milikilo perlu merumuskan strategi branding yang lebih terstruktur dan efektif. Hasil analisis internal terkait keunggulan Milikilo terdapat beberapa hal yang menjadi highlight kami. Yang pertama, desain custom dan fleksibilitas adalah solusi utama untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap klien. Dengan menawarkan desain yang dapat disesuaikan, setiap proyek mendapatkan sentuhan unik yang tidak hanya memenuhi harapan, tetapi juga menciptakan nilai lebih yang sesuai dengan karakteristik klien. Lalu yang kedua adalah legalitas dan perizinan lengkap adalah aspek penting yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan memiliki dokumen legal dan perizinan yang lengkap, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara sah dan juga terpercaya. Lalu yang ketiga adalah tim profesional dan berpengalaman merupakan aset utama yang mendukung keberhasilan setiap proyek. Dengan lebih dari 12 tahun pengalaman di industri arsitektur dan desain, tim ini memiliki keahlian yang mendalam dan kemampuan untuk memberikan solusi terbaik dalam waktu yang efisien. Lalu yang keempat adalah investasi dalam teknologi modern merupakan kunci untuk menghasilkan desain berkualitas yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui ekspektasi klien. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti software 3D dan BIM, perusahaan dapat menciptakan desain yang lebih presisi, detail, dan juga efisien. Lalu yang terakhir adalah portofolio proyek yang variatif akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menangani berbagai skala proyek, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Fleksibilitas ini sangat penting karena setiap proyek memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan menampilkan portofolio lengkap yang mencakup studi kasus dan testimoni klien, perusahaan memberikan bukti konkret bahwa kemampuannya dalam menangani berbagai jenis proyek tidak diragukan lagi. Proses tender seringkali menjadi tahap Milikilo gagal untuk masuk ke pasar B2B. Dari analisa yang kami temukan, terdapat beberapa tahapan tender yang perlu dilewati, yaitu tahapan tender, pelaksanaan kualifikasi, pengumuman undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pembelian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang, dan sanggah. Titik kegagalan paling banyak ditemukan yaitu pada tahap pelaksanaan kualifikasi. Hal ini dikarenakan tahap ini merupakan penyaringan awal. Banyak peserta yang tidak memenuhi persyaratan minimal sehingga gagal di tahap ini. Titik gagal lainnya itu pada tahap evaluasi dokumen penawaran. Pada tahap ini, penawaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria teknis administrasi atau harga dinilai secara ketat hingga banyak tender yang gagal. Kemudian kami juga melakukan analisa bisnis proses pada PT Milikilo untuk masuk ke dalam pasar B2B. Terdapat 9 step yang harus dilakukan Milikilo dalam hal tersebut, antara lain partisipasi tender proyek, konsultasi awal, survei lokasi dan analisis kebutuhan, pembuatan konsep desain, pembangunan desain detail, perizinan dokumen teknis, pelaksanaan proyek, penyerahan proyek, serta pasca proyek support. Partisipasi tender proyek pada tahap ini merupakan langkah yang belum dilakukan Milikilo dalam bisnis proses B2C mereka. Sehingga kami menilai partisipasi tender merupakan hal yang harus dilakukan Milikilo apabila mereka ingin menembus pasar B2B. Partisipasi tender dilakukan dengan melakukan pengajuan proposal yang sangat penting dalam memenangkan tender, di mana proposal tersebut berisi desain konseptual, estimasi biaya, jadwal, serta penjelasan tentang pendekatan teknis dan kreatif perusahaan arsitektur. Tahap 3, penyusunan strategi. Pada tahap ketiga ini, kami mencoba melakukan penyusunan strategi yang tepat untuk dapat dieksekusi dalam membantu Milikilo memaksimalkan bisnis yang dijalankan. Pada tahap penyusunan strategi ini, kami mencoba menganalisa menggunakan konsep 4C, yaitu pertama, kompetitor, untuk memperkuat value proposition dan menciptakan unique selling point. Kedua, company, yaitu dengan penguatan brand identity dilakukan melalui website, LinkedIn, dan media sosial. Ketiga, customer, dengan memberikan diskon atau layanan tambahan untuk klien yang kembali menggunakan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, change, yaitu menggunakan influencer di LinkedIn atau Instagram yang relevan dengan industri properti dan arsitektur. Dari permasalahan yang sudah kami identifikasi pada PT Milikilo, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan dalam menembus pasar B2B. Langkah awal adalah dengan membuat profil perusahaan yang profesional dan konten berkala dengan membuat profil LinkedIn untuk PT Milikilo. Hal ini akan membuka peluang networking baru dengan klien korporat. Selanjutnya kami juga mengembangkan website resmi mereka yaitu milikilo.com. Website ini direncanakan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang layanan dan portofolio perusahaan. Kami juga mengembangkan divisi marketing dan sistem komunikasi yang lebih kuat dengan membangun tim markom yang responsif dan merekrut profesional yang berpengalaman serta menerapkan platform kolaborasi yang efisien. Perusahaan akan dapat meningkatkan koordinasi internal dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada klien. Inovasi dalam portofolio perusahaan juga menjadi fokus utama kami, menampilkan desain inovatif berbasis BIM dan 3D rendering yang dilengkapi dengan studi kasus dan testimoni yang relevan untuk pasar korporat. Selanjutnya, perusahaan dapat memperkuat proses tender dan kebutuhan terhadap regulasi. Mekanisme tender yang terstruktur dan bukti legalitas yang jelas akan memperkuat profesionalisme perusahaan sekaligus meminimalisir risiko. Selain itu, perusahaan juga fokus pada optimasi branding, website, dan strategi penawaran proposal. Perusahaan akan meningkatkan template website untuk menonjolkan nilai tambah yang ditawarkan, serta menyediakan struktur harga yang menarik bagi klien B2B. Terakhir, perusahaan dapat menekankan pentingnya profil tim dan portofolio yang komprehensif. Dengan menampilkan pengalaman tim yang beragam dan dokumentasi proyek sebelum dan sudah, perusahaan memberikan gambaran jelas tentang kualitas dan keandalan
hasil kerja perusahaan.